kami ekspor itu nikel ore itu 1% ke Eropa, 99% itu kami ekspor ke Cina. Karena sebagian daripada produksi ini adalah masih menggunakan teknologi Tiongkok. Pada hari ini posisi negara kita itu posisi yang sangat baik dan posisi yang punya say yang kuat. Nah, ini saya mohon juga kita DPR dengan pemerintah bersatu menghadapi ini. Jadi saya tidak ingin kita diadu-adu, ini tidak sukses. Semua data menunjukkan bahwa ekonomi kita masih ekonomi yang terbaik di antara anggota G20. Mengenai IKN, kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Bapak Ibu sekalian, saya lihat di Tiongkok itu mereka 40 tahun ya baru mencapai posisi seperti sekarang ini. Jadi itu ada keberlanjutan. Oleh karena itu saya mohon juga Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian banyak menentukan di DPR ini, untuk kita sama-sama membawa, kita harus sama kompak membawa keberlanjutan pembangunan untuk bawa NKRI menjadi high income country, dan kemudian tahun 2050 atau 4550 kita bisa menjadi negara maju, dan kita bisa mungkin GDP kita pada waktu itu 10 triliun US$. Dreams ini harus jadi satu. Terlepas dari perbedaan kita apa saja, jangan kita lari dari sini. Jadi jangan kita tidak suka pada sana kiri kanan, akhirnya merugikan negara kita. Bapak Ibu sekalian, juga saya ingin melaporkan mengenai downstreaming industry. Downstreaming industry itu kita baru sekarang masuk kepada nickel ore. Tapi nikel itu all the way down sampai kepada lithium baterai, sampai recycling itu sudah akan selesai pada tahun 2025. Jadi itu lewat. Jadi lithium baterai pertama kita akan kita produksi tahun 2025. Nah, ini saya kira akan penting. Oleh karena itu Presiden sudah merestui kita bentuk Global South Cooperation. Global South Cooperation itu adalah pertemuan negara-negara penghasil forestry, tropical forestry, dan kemudian kepada critical mineral. Sehingga negara kita seperti Indonesia, negara berkembang, tidak diatur lagi oleh negara-negara maju yang harus, mereka bilang bebas mengekspor raw material kita. Saya bilang kapan kita mau maju. Jadi saya betul-betul bicara ini dengan teman-teman di Amerika juga, saya sampaikan, kami ekspor itu nikel ore itu 1% ke Eropa. 99% itu kami ekspor ke Cina sebelum kami ban. Jadi kalau Anda tidak setuju, saya sampaikan kepada teman-teman di White House, oke, kita buka 99% kita ekspor ke Cina. Mereka bilang jangan lakukan begitu. Tapi kalian punya Inflation Reduction Act, itu membuat kita tidak bisa ekspor material kita karena sebagian daripada produksi ini adalah masih menggunakan teknologi Tiongkok. Karena Bapak Ibu sekalian, saya baru kembali dari Tiongkok, teknologi dalam lithium baterai, Tiongkok 6-7 tahun di depan dari Amerika. Ini perlu kita pahamin. Dan mereka memberikan teknologi itu pada kita sekarang, dan kita proses di dalam negeri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah mengatur ini semua, tapi menurut hemat saya, sekarang ini semua dengan pemimpinan Presiden, saya lihat tidak ada masalah, kita jalan. IRA ini menyangkut pada Tesla dan menyangkut pada juga Ford, karena Ford sudah tanda tangan dengan Vale Indonesia mengenai operasi mereka di Sulawesi. Jadi ini sudah penting, dan kita sebagai bangsa harus menunjukkan sikap kita juga bahwa kita bukan negara yang bisa diatur-atur. Pada hari ini posisi negara kita itu posisi yang sangat baik dan posisi yang punya say yang kuat. Nah, ini saya mohon juga kita DPR dengan pemerintah bersatu menghadapi ini. Jadi saya tidak ingin kita diadu-adu, ini tidak sukses. Semua data menunjukkan bahwa ekonomi kita masih ekonomi yang terbaik di antara anggota G20. Saya kemarin bicara di forum Ecosperity di Singapura, ada hampir 700 yang hadir, dan Presiden bicara forum yang lebih besar lagi di sana, itu mendapat sambutan luar biasa dan mengakui bahwa keadaan ekonomi Indonesia seperti yang dilaporkan tadi Menteri Airlangga, Menko Airlangga, itu adalah benar adanya. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan mengenai IKN. Slide IKN tolong tampilkan. Slide IKN ini, sekarang saya ditunjuk sebagai ketua percepatannya. Kami segera mengidentifikasi posisinya seperti ini.
Jadi skema insentif dan model bisnis, rencana pengembangan kawasan, status tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting pertama itu bawah ini. Nah ini yang kita selesaikan sekarang. Saya kejar 27 Juli, saya targetnya harus selesai. Dengan harganya berapa, kemudian bersih bagaimana, kemudian siapa yang mau beli dan siapa yang mau masuk, itu semua akan bisa kita lakukan. Jadi kerjasama ini sekarang kita buka, karena bidang saya sekarang diberikan, itu adalah tadi dengan Abu Dhabi menggunakan INA, Indonesian Investment Authority, dan kemudian dengan Shenzhen, kemudian ke Indonesia, dan juga beberapa negara-negara dari Middle East yang juga akan masuk ke kita. Next slide. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN, dan saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Next slide. Ini tadi saya laporkan beberapa proyek yang telah dikembangkan dan menarik investor di sana, dan ini semua kuncinya di tanah Bapak Ibu sekalian, dan harga tanah. Oleh karena itu valuasi tanah ini segera kita minta appraisal untuk menghitung, dan setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang, sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu. Next slide. Ini juga tadi minat investor seperti yang sudah disiapkan. Seperti ini Bapak Ibu melihat, jadi minat investor sangat tidak kurang, dan waktu saya kemarin ke Shenzhen, mereka juga minta untuk mereka bisa segera masuk, dan saya katakan Anda bisa mulai melihat daerah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang lot pertama yang 6.700 hektar itu kita prioritaskan, tapi yang WP 2, 3, 4, sampai 9 itu juga sekarang sedang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, progresnya ini cukup bagus sekali. Lanjut. Ini tadi next step, penguatan pada sektor ini, dan teman-teman dari DPR saya kira sudah membantu ini, karena ini adalah kemanuan kita semua, kita tidak ada point of no return, karena menurut hemat saya, langkah yang dilakukan sudah langkah yang sangat strategis. Sekarang semua kemarin di Singapura, waktu tanya jawab, karena saya juga jadi panelis, itu mereka apresiasi terhadap langkah ini. Karena ini adalah green city, green capital yang pertama di dunia. Next slide. Bapak Ibu sekalian, itu saya kira penjelasan saya, dan saya juga izin melaporkan, saya baru kembali dari Tiongkok juga dalam tugas saya untuk melihat mengenai downstreaming industry. Downstreaming industry, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di banyak area lagi. Di samping nikel ore tadi ada bauxite, ada tin, ada copper, ada juga tadi masuk pada silika, dan kita juga akan masuk pada fiberglass. Bapak Ibu sekalian, fiberglass ini akan menciptakan lapangan kerja untuk UMKM. Itu downstreaming fiberglass ini ada 60.000 turunannya, dan itu yang harus kita kejar. Dan kemudian dari nikel ore ini ada turunan dari mana, dari iron steelnya itu kepada sendok, garpu, alat operasi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berlanjut melakukan program 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, saya kira dari tahun 2040 kita menjadi high income country, dan itu harus diteruskan. Jadi jangan kita berpikir sepotong-sepotong. Kita melakukan keberlanjutan dalam satu proyek untuk kita mencapai itu. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, saya lihat di Tiongkok itu mereka 40 tahun ya baru mencapai posisi seperti sekarang ini. Jadi itu adalah keberlanjutan. Oleh karena itu saya mohon juga Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian banyak menentukan di DPR ini, untuk kita sama-sama membawa, kita harus sama kompak membawa keberlanjutan pembangunan untuk bawa NKRI menjadi high income country, dan kemudian tahun 2050 atau 45-50 kita bisa menjadi negara maju, dan kita bisa mungkin GDP kita pada waktu itu 10 triliun US dollar. Dreams ini harus jadi satu. Terlepas dari perbedaan kita apa saja, jangan kita lari dari sini. Jadi jangan kita suka tidak suka pada sana kiri kanan, akhirnya merugikan negara kita. Saya kira itu dari saya, Bapak Ketua. Kalau soal anggaran tadi Bapak Ketua bilang udah setuju kan? Jadi saya nggak singgung lagi Pak. Kalau saya ulangi nanti Bapak kurangi lagi.
Jadi ada di Global South itu, karena Global South itu Bapak Ketua, Presiden akan bertemu dengan Presiden Kongo, Felix di Kinshasa dengan Presiden Lulu di Kinshasa, dan mereka akan menandatangani kerjasama tiga kepala negara untuk tadi tropical forestry. Kemudian akan dilanjutkan dengan nanti pertemuan di Bandung dengan Spirit Bandung pada bulan Oktober tahun ini. Itu adalah dalam rangka South-South Collaboration, itu juga tadi mengenai critical mineral dan juga tadi mengenai tropical forestry. Jadi kalau ini saya kira akan mengulangi lagi spirit Asia Afrika yang terjadi tahun 55. Ini mereka semua senang, saya ke Afrika, dan mereka sangat senang, dan Presiden akan berkunjung ke Afrika, dan juga Presiden Lula, Presiden Felix, dan ada 12 negara dari Afrika, dan ada 8 negara dari Latin Amerika akan berkunjung nanti ke Bandung untuk tadi mereka membuat kesepakatan ini. Ya, orang tanya dari banyak teman dari berbagai pihak, ini apa? Ya, kalau sebagai guyon saya bilang, ya ini like a cartel, you know. Jadi negara-negara berkembang harus satu. Jadi tidak boleh negara berkembang itu didikte. Negara berkembang itu harus menikmati juga nilai tambah yang ada dari critical mineralnya. Karena kalau tidak, kapan kami mau jadi negara maju? Ya, kalau tidak. Jadi kita semua harus sepakat, Bapak Ibu sekalian. Regardless of beda politik kita, tapi dalam konteks ini, saya titip, kita harus jadi satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.